Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Selasa 11 Juli 2023. Sebelumnya kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah Bapa di dalam Yesus. Kami senantiasa bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami kembali datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti akan setiap firman yang akan menyapa kami pada malam hari ini. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, nats kita pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Demikian firman Tuhan, dan tema kita pada malam hari ini adalah kekuatan kebangkitan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, pertanyaan buat kita. Apakah Kristus benar-benar dibangkitkan dari kematian atau tidak? Jika iya, apakah kita percaya dengan sungguh bahwa Dia telah dibangkitkan? Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Kitab 1 Korintus 15 ini merupakan pasal terbesar dalam seluruh Alkitab tentang kebangkitan. Kebangkitan adalah inti dan jiwa kebenaran Kristen. Itu adalah landasan dari segala sesuatu yang kita yakini atau imani. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Injil adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Yesus datang, Dia hidup, mati, dan bangkit kembali sesuai dengan kitab suci. Pada ayat yang ke-26 yang kita baca pada malam hari ini dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Atau dengan kata lain, musuh terakhir yang harus dihancurkan adalah maut. Kata hancur adalah istilah kuat yang berarti musnah atau binasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, Kristus yang bangkit akan menghancurkan, juga memusnahkan atau membinasakan kematian, karena kematian adalah buah dari dosa. Ada dua jenis kematian. Yang pertama, kematian jasmani, dan yang kedua kematian rohani, yang disebut kematian kedua atau penghukuman kekal. Kematian adalah musuh terakhir manusia. Kematian memiliki sengat. Selama hidupnya, orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan mendapatkan banyak luka, baik jasmani maupun rohani, karena sengat maut. Kuasa maut tertanam dalam diri manusia dan dunia ini yang tidak dapat disembuhkan.
tetapi Kristus yang bangkit akan menghancurkan musuh terakhir umat manusia ini, yakni maut atau kematian, dengan kuasa kebangkitannya. Hal ini menyatakan hal khusus sebagai berikut. Pertama, bahwa juru selamat kita bangkit dari kematian untuk memperoleh semua kuasa di tangannya dan memegang pemerintahan suatu kerajaan sebagai pengantara. Nats firman Tuhan mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma 14 ayatnya yang ke-9. Yang kedua, bahwa di antara semua musuhnya maut harus dibinasakan, ayat kita pada saat ini, atau dimusnahkan. Kuasa maut atas umatnya harus ditiadakan. Dan yang ditaklukkan oleh Kristus adalah segala kerajaan, kekuasaan, dan kekuatan atas segala pemerintah dan segala otoritas dan kuasa yang mengarah pada para penguasa di dunia roh. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, bukan hanya penguasa di dunia roh saja yang dapat menggagalkan keselamatan kita, tetapi juga maut atau kematian tanpa kebangkitan tubuh. Sehingga karya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak akan lengkap atau sempurna. Tetapi dengan iman percaya, kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Kristus sebagai manusia tanpa dosa mengalami kematian jasmani ketika ia mencurahkan darah kehidupannya sebagai harga tebusan bagi dosa dunia. Dan kematian atau pengorbanan Kristus adalah kemenangan terbesar atas dosa, setan, maut, dan neraka. Karena itu ia, yakni Yesus, telah membayar dengan harga penuh atau lunas untuk dosa-dosa kita. Amin. Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kehidupan kami. Engkaulah juru selamat kami melalui kehadiran-Mu, penderitaanmu, kematianmu, kebangkitanmu Tuhan. Itu semua sempurna Tuhan, nubuat yang sudah sempurna yang boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami, mengangkat kami sehingga kami boleh berkemenangan atas dosa atau maut dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, meteraikan setiap firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu terus merenungkannya, melakukannya, dan menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu di dalam Yesus. Amin. Shalom, Yesus memberkati.